والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membaca beberapa ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berhubungan dengan sifat kalam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya." Demikian pula wa idz nada rabbuka Musa an i'til qaumadz zalimin. Pada ayat ini menyebutkan tentang an-nida, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihi salatu wassalam. Dari mana kita berdalil tentang tetapnya sifat kalam, padahal pada ayat ini yang ditetapkan adalah an-nida. Indaka Ridwan. Hah? Nida itu apa? Nah, yaitu bagian dari kalam. Nah, karena an-nida panggilan termasuk dari kalam. Nah, dengan apa? Dengan suara yang keras. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, "Na'am wa qarrabnahu najiya." Munajah. Sekarang apa bedanya an-nida dan munajah? Hendak Hudzaifah. Munadah dengan suara keras. Kalau munajat tidak dengan suara keras. Taib. Dan ayat-ayat yang kemarin kita baca, dan padanya secara mantuk, secara nas menyebutkan tentang apa? Tentang tetapnya sifat an-nida bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Qala Allah azza wa jalla, فقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Ayat ini akhwani fillah berhubungan dengan orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang sifat di antara sifat-sifat mereka. Wa qad kana fariqum minhum ay al-yahud. Naam. Wal fariq ismu jam'in la wahida lah min lafdhihi. Dan al-fariq yaitu sekelompok manusia adalah isim jamak, karena bukan hanya satu orang saja, fariqun, sekelompok manusia. Tapi isim jamak yang tidak memiliki lafaz mufrad. Ya, tidak ada lafaz mufrad untuk fariq. Nah, sungguh dulu sekelompok dari mereka yasma'una kalam Allah. Mereka mendengar kalam Allah Azza wa Jalla, ayat Taurat.
Sehingga ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, dan terkhusus dalam ayat yang dimaksud adalah Taurat, adalah kalamnya, bukan makhluk. Thumma yuharrifunahu ay yata'awwalunahu ala ghairi ta'wili. Kemudian mereka mengubah-ubahnya. Naam. Maksudnya yuharrifunah ya yata'awwalunahu ala ghairi ta'wili. Mereka mentakwilkan, yaitu mengubah maknanya, naam, di atas selain makna yang asli. Takwil yang kedua, ya kawan, ala ghairi ta'wilih, ay maksudnya ala ghairi tafsirihi as-sahih. Jadi mereka ubah At-Taurah sehingga menyimpang dari maknanya yang benar. Min ba'di ma aqaluh, yang perbuatan buruk tersebut mereka lakukan setelah mereka memahaminya, bukan dibangun di atas kejahilan. Ini menunjukkan ikhwanifillah tentang tentang buruknya perbuatan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala murkai orang-orang Yahudi. Naam, min ba'di ma aqaluhu ay fahimuh wa ma'a hadza yukhalifunahu ala basirah. Dan bersamaan dengan ini, pemahaman mereka terhadap Taurah tersebut, mereka menyelisihi Taurah di atas di atas ilmu. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengilmui, annahum mukhti'una fima dhahabu ilaihi min tahrifihi wa ta'wilihi. Mereka tahu bahwasanya mereka itu salah pada apa yang mereka lakukan berupa tahrif dan takwil. Tapi demikianlah hawa nafsu, ikhwan. Ketika telah menguasai seseorang, walaupun dia tahu itu salah, tetap diterjang. Wa syahidu minal ayatil karimah anna fiha itsbatal kalami lillahi ta'ala wa anna at-taurata min kalamihi ta'ala. Pada ayat yang mulia ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Taurat adalah termasuk dari kalamnya, min kalamihi ta'ala. Min di sini litab'id. Bahwasanya Taurat, na'am, termasuk dari kalamullah azza wa jalla. Kenapa? Karena kalamullah tidak terbatas, bukan hanya sekedar Taurat saja. Taurat hanya sebagian dari kalamullah azza wa jalla. Kemudian yang diambil pula dari ayat ini, anal yahuda harrafuha, bahwasanya orang-orang Yahudi mereka mengubah-ubahnya, mentahrif, baik itu secara lafaz maupun secara makna. Di antara contoh tahrif secara lafaz yang mereka lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk untuk mengatakan hittah. Mengatakan hittah, naam, yang bermakna penghapusan dosa dan taubat, tapi mereka ubah dengan menambahkan nun menjadi hintah. Adapun tahrif makna banyak. Al-Yahud harrafuha wa ghayyaru fiha wa baddalu. Mereka ubah-ubah dan mereka ganti-ganti. Tayyib, dan walhamdulillah khanifillah, kitab kita Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin tentang penjagaan untuknya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr dan kami pula lah yang akan menjaganya. Sehingga kita tidak khawatir akan terjadinya perubahan-perubahan padanya. Namun seandainya penjagaan itu diserahkan kepada kita penganut Islam, tentu kita akan sangat khawatir. Tidak ada jaminan.
sebagaimana Taurat dan Injil. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bebankan penjagaan itu kepada para penganutnya, akhirnya mereka mengubah-ubah. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya penjagaan itu diserahkan kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin penjagaan untuk kitab Taurat dan Injil, berbeda dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk Al-Qur'an. Qad marra bina fid durus al-madiyah. Naam, di surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Kami telah menurunkan at-Taurah, padanya hidayah dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal ahbar bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Ini yang berhukum dengannya para nabi dan orang-orang yang berislam, yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka, serta para rabbaniyun dan para ahbar, para ahli ilm, ahli ibadah dan ahli ilm. Bimastuhfidhu min kitabillah, ya mereka dituntut untuk apa? Menjaga. Baik, dituntut untuk menjaga kitabullah azza wa jal, dan mereka itu adalah sebagai saksi-saksi syuhada. Nah, tatkala penjagaan itu diserahkan kepada umat, baik rabbaniyun maupun para ahbar, tapi generasi semakin jauh dari nabinya, tentunya akan semakin jauh pula dari ilmu. Meninggal ulama, meninggal ahli ibadah yang saleh, tergantikan dengan orang-orang yang buruk, sehingga terjadi apa yang terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Taurat mereka ubah-ubah, sebagaimana pula Injil. Berbeda dengan Al-Quran. Tatkala Allah sendiri yang menjaganya, maka kita yakin tentang penjagaan dan yakin bahwasanya tidak mungkin seseorang mau mengubah Al-Quran kemudian tidak terbongkar kedoknya. Ayat berikutnya, wa qauluhu ta'ala yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Mereka menginginkan untuk mengganti-ganti kalam Allah. Qul, katakanlah wahai Nabi, lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Naam, lan tattabi'una maksudnya di sini larangan, jangan kalian mengikuti kami. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala katakan sebelumnya. Qala syarih hafizahullah ta'ala yuridun ay al-mutakhallifuna minal a'rab alladzina ikhtaru al-mukhallafun al-mukhallafuna minal a'rab alladzina ikhtaru al-muqama fi ahlihim wa syughlihim. Mereka menginginkan, maksudnya mereka ini siapa? Yaitu orang-orang dari kalangan Arab yang apa? Yang memilih untuk apa? Tidak ikut berperang. Tidak ikut berperang, memilih untuk tinggal bersama dengan keluarga mereka dan dengan kesibukan mereka sendiri. Wa tarakul masira ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina kharaja 'amal Hudaybiyah, dan meninggalkan untuk berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar di tahun Hudaybiyah. Ay yubaddilu kalam Allah, ay yughayyiru kalam Allah alladhi wa'ada Allah bihi ahlal Hudaybiyah khasatan bi ghanimati Khaybar. Mereka ingin mengubah kalam Allah yang telah Allah janjikan
di mana ingin mengubah kalam Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada ahli Hudaybiyah secara khusus bahwasanya mereka akan mendapatkan ghanimah Khaybar. Naam. Kullan tattabi'una, katakan wahai Nabi, lan tattabi'una, hadza nafyun fi ma'na nahi, ay la tattabi'una, jangan kalian mengikuti kami. Naam. Kadzalikum qala Allah min qabl, demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah katakan sebelumnya, ay wa'adallahu ahlal Hudaybiyah anna ghanimata Khaybar lahum khassah. Naam. Allah janjikan kepada ahli Hudaybiyah bahwasanya ghanimah Khaybar itu khusus untuk mereka, yaitu mereka-mereka yang ikut dalam peperangan Hudaybiyah. Baik. Janji tersebut di mana dalam Al-Qur'an? Dulu telah kita singgung dalam khutbah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada ahlul Hudaybiyah untuk mereka mendapatkan kemuliaan, di antaranya selain pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan juga apa? Mereka akan mendapatkan ghanimah Khaybar. Man ya'ti bil ayah. Dalam surat Al-Fatih, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ahli bai'at ridwan, ya ahli Hudaybiyah. Allah telah ridha kepada mereka. Fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah berikan ganjaran kemenangan yang dekat. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, dan ghanimah yang besar yang akan mereka dapat. Dan fath qarib, kemenangan yang dekat, yaitu kemenangan setelah itu di peperangan Khaybar. Dan itu adalah kalamullah yang tidak akan terganti-ganti, ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan bahwasanya ahli Hudaybiyah akan mendapatkan hal tersebut, sehingga yang tidak ikut peperangan Hudaybiyah ya tidak akan dapat. Ini maksud dari ayat yang sekarang kita baca, ikhwan. Yuriduna ayyubaddilu kalamallah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl. Nah, pasti ahli Hudaybiyah akan apa? Mendapatkan apa yang Allah janjikan. Wa syahidu minal ayatil karimah anna fiha itsbatal kalami lillah wa itsbatal qawli lah. Yang menjadi inti dari ayat ini dalam permasalahan kita, bahwasanya pada ayat ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah dan penetapan qaul bagi Allah. Di mana penetapan qaul bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Indah ya bayah ya. Penetapan sifat qaul. Kadzalikum qala Allah min qabl. La. Nah, kadzalikum qala Allah min qabl. Baik. Di situ penetapan al-qaul bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah katakan qala Allah. Wa anna Allah Subhanahu wa yatakallamu wa yaqulu ma tasha', dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berucap kapan saja dia menghendaki, idza syaa, dan apabila dia menghendaki. Yang ini menunjukkan bahwasanya sifat kalam untuk masing-masing kalam tersebut masuk kategori sifat apa, Pak Muhammad? Sifat fi'liyah, karena kembalinya kepada masyiah. Adapun dia dari sisi asal kalam atau jenis kalam tersebut
masuk kategori sifat apa? Indaka Iqbal? Dzatiyah. Kenapa? Karena Allah senantiasa disifati dengan sifat tersebut sejak azali dan abadi. Kemudian hal lain yang kita ambil dari ayat ini, wa annahu la yajuzu tabdilu kalamihi subhanahu. Bahwasanya tidak boleh mengubah-ubah kalamnya subhanahu wa ta'ala, tidak boleh mengubah-ubah kalam Allah. Bal yajibul amalu bih wattiba'uh, bahkan wajib untuk beramal dengannya dan mengikutinya. Ayat berikutnya, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih. Utlu, na'am, ay iqra alaihim. Bacakanlah dari tilawah. Utlu yaitu dari tilawah. Bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi. Amarallahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu an yuwadhiba ala tilawatil kitabil muha ilaih. Allah perintahkan kepada nabinya untuk muwadhabah. Apa yang dimaksud dengan muwadhabah? Wadhaba yuwadhibu. Maknanya apa? Ahmad. Terus menerus untuk berkesinambungan dalam membaca Alkitab yang diwahyukan kepadanya. Wal wahyu huwal i'lamu bi sur'atin wa khafa'. Dan yang dimaksud dengan wahyu adalah i'lam, pemberitahuan, bisur'ah wa khafa, dengan cepat dan apa? Dengan tersembunyi. Baik. Walahu kaifiyatun madhkuratun fi kutubi usul tafsir. Dan penyampaian wahyu ini memiliki beberapa kaifiyah yang disebutkan dalam kitab tafsir. Nah, telah kita lewati dalam kitab usul tafsir. Ada berapa metode penyampaian wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Min babil mudzakarah. Nah, dirujuk kembali pada pembahasan usul tafsir. Adapun wahyu yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan, terkadang datang dalam bentuk apa? Mimpi. Dalam bentuk mimpi, terkadang seperti gemerincing suara lonceng, dan terkadang Jibril datang dalam bentuk apa? Menyerupai manusia. Baik. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca apa-apa yang diwahyukan kepada beliau min kitabi rabbik, dari kitab Rabbmu. Bayanun lilladzi uhiya ilaih, penjelasan. Nah, berarti min di sini min apa? Min bayaniyah. Telah kita lewati dulu kaidah dari Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ikhwan. Kalau min jatuh setelah apa? Setelah apa Zaid? Yang menunjukkan min itu min bayaniyah. Baik, apabila min jatuh setelah apa? Asmaul mubhamah, isim-isim yang mubham. Di sini isim mubhamnya yaitu apa? Ma, isim mausul. Isim mausul termasuk isim mubham. Yang sesuatu yang mubham yang tidak jelas seperti ini butuh apa? Butuh bayan. Makanya min yang jatuh setelahnya min bayaniyah. Ingat-ingat. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik.
Naam, bayanun ladzi uhiya ilaih, ya penjelasan untuk apa perkara yang diwahyukan kepada beliau itu apa, yaitu kitab Rabbmu, kitabullah azza wa jal. Nah, setelah disebutkan bahwasanya yang diwahyukan kepada Nabi adalah kitabullah, Allah katakan apa? La mubaddila li kalimatih. Tidak ada penggantian, tidak ada pengganti-gantian terhadap kalimah-kalimah Allah. La mughayyira laha, wala muharrifa laha, wala muharrifa, wala muzil. Tidak ada yang bisa mengganti-ganti, bisa mengubah-ubah, bisa menyimpangkan dan menghilangkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa syaitu minal ayah itsbatul kalimati lillahi ta'ala. Yang menjadi inti badalah dari ayat ini yaitu penetapan kalimat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang tentunya ikhwan, kalimat adalah kalam. Dan sebagai faedah, seseorang ketika mempelajari nahwu, maka dia akan melewati pembahasan awal, yaitu pembahasan kalimah. Apa itu kalimah? Baik. Dan pengertian pada pembahasan nahwu hendaknya jangan dicampur adukkan ikhwanifillah dengan apa? Pengertian dalam pembahasan yang lain. Karena pencampur adukan terkadang membuat seorang salah paham. Adapun kalimat dalam pembahasan nahwu yang dimaksud apa? Qaulun mufrad, ya tidak? Taib, atau kata syarah Alfiyah apa? Al-lafdhu al-mawdu' li ma'nan mufrad. Kalau Ibnu Hisham mengatakan qaulun mufrad, maknanya sama, yaitu kata dalam bahasa kita. Tapi kalimah yang ada dalam dalil-dalil syar'i, perhatikan, lafaz kalimah yang ada dalam dalil syar'i baik Al-Quran maupun As-Sunnah, maka yang dimaksud adalah apa? Jumlah mufidah. Yang dimaksud adalah jumlah mufidah. Bukan hanya sekedar isim atau fi'il atau huruf saja. Taib, ini harus kita pahami. Sehingga ketika mendapati kata kalimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan asdaqu kalimatin qala hal arab qaulul labid. Misalnya, sejujur-jujur perkataan. Kalimah tentunya bukan sekedar satu kata, tapi apa? Jumlah mufidah. Demikian pula dalam Al-Quran. Maka kalimat yang dimaksud adalah kalam secara lengkap. Tidak ada yang bisa mengganti kalam Allah Azza wa Jal. Dan ayat ini juga ikhwani fillah menunjukkan bahwasanya Alkitab, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah. Karena setelah Allah katakan min kitabi rabbik, kemudian Allah tegaskan la mubaddila li kalimati. Menunjukkan bahwasanya kitab tersebut adalah apa? Kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang terakhir yang disebutkan di sini, inna hadzal Qur'an yaqussu 'ala bani Israil aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Kita selesaikan dulu ayat ini, dan kemudian besok insyaallah kita bahas masail seputar sifat kalam. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini yaqussu 'ala bani Israil, mengkisahkan tentang Bani Israel. Wahum hamalatut Taurat wal Injil. Bani Israel
Mereka adalah apa? Pengemban kitab Taurat dan Injil yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan untuk menjaganya, sebagaimana ayat di surat Al-Maidah tadi, bimastuhfidzu min kitabillah. Dan Bani Israel nisbah kepada apa? Siapa Israel yang dimaksud? Indaka apa mahi? Israel itu siapa? Naam, Israel Nabiullah Yaqub. Berarti Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Aktsar alladhi hum fihi yakhtalifun kakhtilafihim fi Isa. Inna hadzal Qur'an yaqussu ala Bani Israel aktsar alladhi hum fihi yakhtalifun. Sebagaimana perselisihan mereka tentang Isa, fal yahud iftarau fi haqqih wan nasara ghalau fi. Ini keadaan Bani Israel, banyak perselisihan di kalangan mereka. Naam, seperti perselisihan tentang Isa. Orang-orang Yahudi mengada-adakan kedustaan atas nama beliau, bahwasanya Isa adalah apa? Mereka menzalimi Isa, kemudian menuduh ibunya sebagai apa? Pezina, berarti Isa anak zina, dan seterusnya. Kedustaan, tuduhan dusta atas nama, tuduhan dusta kepada beliau. Sedangkan Nasara walau fi, orang-orang Nasara hulu padanya. Faja Al-Quran bil qaulil wasat al haqqi annahu abdullahi wa rasuluh. Maka datanglah Al-Quran dengan perkataan pertengahan, perkataan yang hak, bahwasanya beliau adalah Abdullah wa Rasuluh. Abdullah sebagai bantahan untuk orang-orang Nasara, sehingga tidak boleh diangkat melebihi kadarnya. Wa Rasuluh sebagai bantahan atas orang-orang Yahudi yang mereka berbuat zalim kepada beliau. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan bahwasanya Isa adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, dan Allah beri ruh darinya. Allah beri ruh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang dianut oleh kaum muslimin, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Qala wa syahidu min al-ayatil karimah anna fiha itsbata anna al-Qur'ana kalamullah. Menjadi inti dari ayat yang mulia ini bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Lima tadammanahu minal ihatati bil kutubis sabiqah, dikarenakan apa yang terkandung di dalamnya yang mencakup berupa pencakupan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Wal hukmi fil khilafi baina tawaifi ahlil kitab bil qist, dan penetapan hukum dalam hal-hal yang diperselisihkan di antara golongan-golongan ahlil kitab dengan hukum yang adil, hukum yang hak. Wa hadza la yakunu illa min indillah, dan ini tidak akan mungkin kecuali apabila kitab itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti pendalilan dengan ayat ini akhwani fillah dari sisi apa? Dari sisi talazum. Kitab yang mengisahkan berita tentang umat terdahulu, kemudian menetapkan hukum dengan hak pada perselisihan yang ada pada mereka, tidak mungkin kalau dari perkataan manusia. Kelazimannya itu adalah datang dari Zat yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun yang lainnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naktahi bihadza. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.